kerajaan surga. Shalom Bapak Ibu, sahabat Galilea dan seluruh subscriber Galilea Network di mana saja Anda berada yang disayangi Tuhan dan yang diberkati oleh Tuhan Yesus. Amin. Saudara, masih tentang kesabaran ya. Saudara, beberapa hari ini kita bicara tentang sabar ya. Ada maksud Tuhan. Nah, saudara, mari kita siapkan diri kita untuk membaca dan merenungkan firman Tuhan. Mari kita berdoa. Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus, segala hormat kemuliaan hanya bagimu, dan kami mengucap syukur buat kebaikan Tuhan yang kami alami sampai hari ini, bahwa tidak berkesudahan kasih setiamu dan rahmatmu selalu baru bagi setiap kami. Dan saat ini kami akan membaca firman Tuhan, kami akan belajar dari firman-Mu. Kiranya Engkau mengurapi kami di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya, amin. Saudara, di Amsal pasalnya yang ke-14 ayat 17, siapa lekas naik darah berlaku bodoh, tetapi orang yang bijaksana bersabar. Jadi masih dalam hal bersabar atau kesabaran. Memang saudara, beberapa hari ini kita terus belajar tentang soal kesabaran. Nah saudara, sabar adalah salah satu buah roh yang harus dikembangkan oleh setiap orang percaya. Amin. Kesabaran bukan saja merupakan buah roh, namun kesabaran adalah satu ciri orang yang hidup di dalam kasih. Hidup di dunia yang semuanya rata-rata serba instan, jika tidak diseleksi, kemungkinan besar akan membuat dan membentuk karakter kita menjadi tipe orang yang tidak suka dengan yang namanya proses. Daya tarik kecanggihan teknologi saat ini sungguh sangat memanjakan setiap konsumennya. Apakah hal itu teknologi ataupun yang lain, ya? Dan apakah hal tersebut juga berpengaruh dalam pengiringan kita kepada Tuhan Yesus? Nah saudara, ketika Musa sementara sedang berada di Gunung Sinai, ya kan, berdialog dengan Tuhan, bangsa Israel yang berada di bawah, ya kan, menanti-nantikan Musa dengan waktu yang cukup lama. Mereka sudah tidak sabar lagi, sehingga akhirnya mereka mengambil jalan pintas untuk dipimpin oleh patung anak lembu emas. Bangsa Israel melepaskan segala perhiasan mereka, lalu dilebur menjadi sebuah patung, ya kan? Ya, patung anak lembu, ya, makanya disebut dengan patung anak lembu emas. Saudara, ketidaksabaran bangsa Israel membuat hati Tuhan itu murka, sehingga akhirnya Musa turun dari gunung kemudian menegur bangsa itu. Saudara, apa yang dialami oleh bangsa Israel mungkin tidak sama persis kejadiannya dengan hari-hari yang ada di depan kita, hari-hari yang kita lalui. Tapi tanpa kita sadari saudara, sikap seperti bangsa Israel yang tidak sabar menantikan tuntunan seorang pemimpin akhirnya membuat kita mengubah haluan iman atau kepercayaan kita. Pemimpin yang dimaksud adalah Tuhan tentunya ya, Roh Kudus. Dia yang akan menuntun dan mengarahkan hidup kita dalam mengatasi segala pergumulan hidup. Situasi dan kondisi yang tidak kita harapkan terkadang membuat emosi kita terpancing, lekas naik darah, dan akhirnya menjadi orang yang bodoh. Saudara, penulis Amsal mengatakan kepada kita, baiklah kita memiliki sikap yang sabar. Bahkan
Alkitab pun memiliki perkataan yang serupa, identik dengan nasihat untuk hidup sabar. Amsal 14 ayat 29, orang yang sabar besar pengertiannya, tetapi siapa cepat marah memperbesar kebodohan. Dan lagi dikatakan di Amsal 16 ayat 32, orang yang sabar melebihi seorang pahlawan, orang yang menguasai dirinya melebihi orang yang merebut kota. Nah saudara, kesabaran akan membuat kita hidup lebih tenang dan aman di dalam pertolongan Tuhan. Amin. Kitab Pengkhotbah 3 menegaskan di dalam hidup kita, ya, di dalam hidup ini ada masanya, ada waktunya. Termasuk di dalamnya ada waktu untuk menangis, ada waktu untuk tertawa. Iya kan? Tetapi kemudian kalimat selanjutnya, iya, Tuhan membuat segala sesuatu indah pada waktunya. Saudara dengar baik, Allah mau kita bertumbuh di dalam kesabaran dan Allah memiliki cara yang tepat untuk menguji kesabaran kita. Namun dengan demikian tujuan dari ujian itu adalah agar kita apa? Bertumbuh dan berbuah lebat. Alkitab memberikan sebuah contoh bukti sebuah kesabaran yang menghasilkan janji Allah. Surat Ibrani pasal 6 ayat 15 menuliskan, Abraham menanti dengan sabar dan dengan demikian ia memperoleh apa yang dijanjikan kepadanya. Ini salah satu teladan bagi kita. Amin. Jadi Abraham menanti dengan sabar. Mari kita menanti dengan sabar. Dengan demikian Abraham memperoleh apa yang dijanjikan kepadanya. Ketidaksabaran membuat kita tidak memperoleh apa yang Tuhan janjikan. Janji Tuhan ya dan amin. Mari kita menanti dengan sabar. Amin. Biarlah kita menjadi orang yang sabar hari-hari ini. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan, kami belajar sabar dan selama beberapa hari kami diingatkan tentang hal ini. Maka hari ini kami mohon kiranya Tuhan senantiasa menjadikan kami orang yang sabar. Sebab kami menyadari bahwa sabar adalah salah satu buah roh yang harus kami kembangkan. Karena kesabaran bukan saja merupakan buah roh, namun kesabaran adalah juga ciri yang hidup di dalam kasih, ciri orang yang hidup di dalam kasih. Orang yang memiliki kasih pasti memiliki kesabaran. Terima kasih Tuhan, berkati seluruh subscriber Galilea Network, seluruh sahabat Galilea, mereka yang selalu setia dengan tayangan sahabat Galilea setiap pagi. Tuhan berkati mereka. Apapun persoalan yang mereka hadapi, mereka tetap dengan sabar menanti pertolongan Tuhan. Terima kasih kami datang di hadapan-Mu di dalam tuntunan Roh Kudus. Kami akan menjadi orang yang sabar dalam segala keadaan. Di dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin. Bapa kami yang di surga, dimuliakanlah nama-Mu. Datanglah kerajaan, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kepada kami makanan yang secukupnya. Ampunilah dosa kami seperti kami mengampuni orang yang bersalah
Selalu